Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lilatul Magfirah Malaki dengan nomor NIM 141201013. Di sini saya akan mempresentasikan cara pembelajaran untuk memenuhi tugas dari Bapak Iwan selaku dosen komputer forensik. Dan tema yang saya ambil yaitu forensik komputer. Forensik komputer adalah suatu upaya untuk melakukan penyelidikan atau investigasi beserta analisisnya untuk mengumpulkan dan memberikan bukti-bukti berupa data yang berada di sebuah dalam relevasinya dengan komputer masalah hukum yang tengah dilakukan. Karena di sini kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan forensik digital. Pada umumnya, orang Indonesia sering mendengar komputer forensik pada istilah forensik penyidik. Seperti pada film-film bertema detektif. Sebut saja salah satunya film yaitu CSI atau Crime Scan Investigasi. Tujuan dari komputer forensik ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukumnya. Namun tujuan penting dari komputer forensik adalah melakukan suatu penyelidikan terstruktur dan sistematis di dalam bukti-bukti data yang ada untuk mendapatkan apa yang sebenarnya terjadi pada komputer tersebut, serta siapa yang akan bertanggung jawab, baik pengguna maupun pemegang saham. Jadi dalam beberapa hal saat ini, komputer banyak dilakukan untuk mendukung para pelaku kejahatan, seperti menyimpan dokumen kejahatan-kejahatan mereka, membantu proses peretasan, dan masih banyak lagi. Oleh karenanya, di dalam komputer sering tersimpan bukti-bukti kejahatan siber, atau sebut saja cybercrime. Contohnya dari formulir-formulir mereka, daftar email korespondensi mereka, sejarah internet, dokumen kejahatan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Di sini ada beberapa organisasi atau perusahaan komersial yang memanfaatkan komputer forensik untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencurian properti intelektual, kedua industri mata-mata, ketiga penyimpangan kekuasaan, keempat penyidikan penipuan, kelima penyidikan yang berhubungan dengan bangkrutnya satu organisasi atau perusahaan, dan keenam email penyimpangan dan email di lingkungan kerja. Jadi ini pada intinya organisasi ini menggunakan komputer forensiknya untuk merugikan pada perusahaan yang lain. Kemudian di sini untuk menyelidiki keamanan siber forensik sendiri itu ada 6 tahap. Di sini yang nomor pertama yaitu kesiapan. Dalam persiapan melaksanakan pemeriksaan adalah tahapan yang penting. Kadang-kadang tahap ini terlewatkan dalam proses pengecekan awal. Pengecekan kesiapan sistem akan memberikan bukti-bukti yang kuat bila perangkat-perangkat yang digunakan telah melakukan audit sebelumnya. Selain itu, perlu juga persiapan sumber daya manusia atau sebut saja SDM, karena dengan diberikannya pelatihan yang tepat, pengujian secara teratur, secara konsisten, verifikasi perangkat lunak software dan perangkat keras hardware, wawasan pada undang-undang, dan serta hal-hal yang tak terduga lainnya. Pada intinya, untuk tenaganya supaya tenaga yang sudah terlatih, sudah profesional. Kemudian tahap yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi pada petunjuk, apakah
perintahnya jelas atau mungkin tidak jelas. Bila mana belum jelas perintahnya, maka yang harus dilakukan klarifikasinya pada petunjuk yang ada, sehingga dapat mempersiapkan diri sebelumnya. Dan perlu dipelajari juga adanya kemungkinan konflik kepentingan di antara para penyelidik dengan para tersangka terlebih dahulu. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap yang cukup penting. Ini adalah tahap yang cukup penting, yaitu tahap koleksi. Tahap implementasi komputer forensik di beberapa penyelidik mengikuti standar operation prosedur atau sebut saja SOP. Secara fisik, menutup perangkat yang ada baik komputer, PDA, tablet, smartphone, hingga seluruh gadget yang dapat memberikan bukti. Di sini tujuannya SOP yaitu membuat salinan dari lokasi penyimpanan perangkat. Setelah dikopi, barang-barang tersebut akan dikembalikan lagi ke ruangan isolasi untuk memastikan keadaan perangkat tersebut baik tanpa terkontaminasi. Dan diingat supaya jangan sampai merubah isi data apapun di dalam perangkat karena bisa merusak bukti. Jadi setelah perangkatnya disita, diambil, itu perangkatnya dikopi di suatu file, bisa sebut saja di flash disk, kemudian kopian itu yang diselidiki dan barang buktinya dikembalikan lagi supaya tidak terkontaminasi ataupun merusak barang bukti. Kemudian tahap yang keempat adalah analisis. Tahap yang selanjutnya dilaksanakan oleh penyidik khusus, yaitu memanfaatkan beberapa teknik khusus forensik yang berguna untuk mempelajari data-data yang ada di dalamnya. Mencari file-file yang tersembunyi atau disebut hidden, mencari partisi yang tersembunyi, file yang transkripsi yang sudah terhapus atau bahkan juga telah rusak. Kemudian tahap yang nomor 5 adalah presentasi. Jadi semua hasil temuan yang ditemukan pada digital copy tadi, pada digital perangkat yang sudah dikopi di dalam flash disk atau file lainnya, itu didokumentasikan ke dalam laporan temuan. Kemudian di sini laporan temuan itu akan membantu memperkuat untuk persiapan pada proses hukum yang berlaku. Kebijakan hukumnya seperti apa, nanti ini tergantung dari presentasinya. Setelah memastikan semua hasilnya akan masuk ke tahap presentasi, di mana semua laporan yang lengkap dan final. Tetap supaya diingat, sebelum presentasi semua laporan, semua dokumen harus secara lengkap dan sudah selesai. Kemudian tahap yang keenam, ini adalah tahap yang terakhir yaitu tinjauan. Tahap paling akhir ini sering ditinggalkan dengan alasan banyak kerjaan yang menanti. Tetapi dengan melakukan tahap ini dalam setiap pengecekan akan membantu dalam meningkatkan kualitas dengan cara yang efektif, serta dapat menghemat biaya yang timbul. Karena bisa saja suatu saat nanti jika ternyata pada analisisnya atau situasinya terkontaminasi hingga mengulang dari awal, alhasil tidak hanya biaya saja yang rugi, tapi waktu akan bertambah banyak yang dikeluarkan. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.